3 kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari. Pertama, kebanyakan pakai smartphone. Oke. Jangan kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scroll sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital. Oke. Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak Iklah bengong. Yes, setuju. Justru di saat bengong itulah otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan. Betul, tidak salah. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kenalin, peneliti otak dan perilaku manusia, Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison PhD, seorang applied cognitive neuroscientist yang membawa sains dari jurnal ke dunia nyata. Dr. Edmi fokus bantu manusia modern biar nggak gampang error dan bisa maksimalin potensi terbaik otak kita. Yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Enza itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax. Guys, pernah nggak sih lo ngerasa otak lo kayak lowbat dan lemot, padahal aktivitas fisik lo nggak berat-berat amat, ringan-ringan aja, tapi otak ngerasanya lemot banget. Nah, apakah ini dikarenakan otak kita kayak brain fog, karatan, karena mungkin lifestyle modern, terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak scrolling sosial media, yang akhirnya focus span kita, attention span kita jadi pendek banget. Dan akhirnya balik lagi scroll sosial media karena kita ngerasa relax, padahal ternyata otak kita lelah. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngerasa otak kita lelah, lemot, brain fog, dan kita juga pelupa? Gua akan ngobrol dengan Applied Cognitive Neuroscientist, Bang Rizky Edmi Edison. Beliau kalau bahasa Indonesianya adalah ilmuwan otak dan perilaku. Jadi yang meneliti antara koneksi otak kita dengan perilaku manusia. Bang Edmi, apa kabar, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Kabar Terima baik, kasih ya. banyak Bang Rory sudah ngundang saya ke sini. Sama-sama. Ini Bang Edmi ini kita datangkan langsung dari Brunei Darussalam dan mampir ke Permata Hijau. By the way, Bang, aku pengen tanya dulu. Ya. Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja. Justru karena tidak ada aktivitas fisik lah, maka otak kita menjadi semakin lemot. Oh. Jadi ada satu hal yang mesti kita bedakan. Ketika orang berkata aktivitas fisik, itu harus kita bedakan dengan aktivitas otak. Aktivitas fisik, gampangnya gunakan otot. Ya. Yang masalah berpikir, gunakan otak. Sekarang ketika bertanya, kenapa sih pikiran aku tuh menjadi sepertinya lemot? Kita mesti melihat otak manusia itu, bagaimana situasinya, dilihat oleh dua hal. Bagaimana ia mempersiapkan kondisi otak, lalu yang kedua, apa yang ia lakukan, apa yang telah dijalani oleh otak itu membuat otaknya menjadi semakin lemot. Ya. Pertama, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan otak agar kita itu tidak lemot. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur. Oh. Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah, mumpung saya nyebut 10.000 langkah, itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari. Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampoke. Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo.
Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampoke. Ya. Jika diistilahkan secara harfiah, mang itu merujuk kepada puluhan ribu. Oh, Pong itu merujukkan pada langkah. K merujuk kepada alat. oke. Jadi secara harfiah Mampoke adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah. Jadi istilahnya Irkeci. catchy, Jadi 10.000 terkenal langkah. banget seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah. Oke. Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh. Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30 menit, Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai ya nggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua, itu bisa ini mengembalikan fungsi otak, menjaga fungsi otak. menjaga fungsi. Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki. Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup. Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per Ya, hari. ya. Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah. Kita suka lupa, satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori. Makan satu nasi daerah tertentu itu bisa tembus di atas 1.000. Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi tambah satu bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan. Ya, ya. Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun. Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan. Jadi jangan patokannya jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang Kalori. masuk ke dalam tubuh. Disitulah kita pun harus belajar. Ya. Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi. Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh. Kalau ingin kita lakukan yang namanya intermittent fasting, bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Inilah yang tadi saya bilang 1 dari 2 untuk menjaga fungsi otak. Oke. Lalu yang kedua, Tunggu, kenapa? Bang. Sebelum ke sana. Banyak amat yang ngomongnya Banyak ya. amat. Tapi tunggu sebelum ke sana. Bersosialisasi, aku tertarik banget. Bagaimana dengan orang introvert yang ketika bersosialisasi, dia struggling untuk bisa bersosialisasi dengan teman, ketemu dengan orang-orang baru, dengan banyak orang yang dia merasa dia nyamannya adalah dengan sendiri. Me time, mendengarkan musik, nonton film sendiri, atau mungkin dengan pasangannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempertahankan fungsi otak dia dari sisi sosialisasi? Ketika kita berbicara tentang extrovert dan introvert itu juga banyak definisi-definisinya, bukan selalu berarti orang yang tidak mau berbicara dengan orang lain, tetapi ia adalah orang yang akan berbicara dengan ia yakin merasa nyaman nantinya. Maka yang perlu dilakukan adalah ketemu orang nyamannya. Maka sekalipun ia introvert, ia punya pasangan, kecenderungannya memang akan berbicara dengan pasangannya. Dan itu tidak ada yang salah. Kita juga mengenal istilah Dunbar Scale, itu melihat bagaimana intensitas pertemanan hubungan dengan orang lain berdasarkan frekuensi ia berkomunikasi. Ya. Maka asalkan ia punya pasangan intimate ataupun sahabat atau teman, itu cukup. Tidak harus kenal banyak orang. Prinsipnya adalah sosialisasi berkomunikasi itu cukup. Nah, saya coba lanjut sedikit boleh ya? Boleh. Nah, sekarang perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah, paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Iya, Karena kita benar, tidak ingin benar. terlihat tidak ngapa-ngapain. Nggak kita pengen perhatikan, terlihat produktif. kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Ya. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone. Entah apa yang jelas saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Masalahnya, informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini kan kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya.
butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital. Oke, Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak Ya. banget soalnya. Aku akan coba dulu dari sosial media. Baru nanti kita akan bahas bengongnya. Ya. Artinya dengan kita scrolling Iya. unmindfully, sosial media ganti-ganti. Ya kita, tadi Abang mengumpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5-6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita. Ya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan. Betul, tidak salah. Makanya saya sebut di era sekarang bagaimana cara menjaga fungsi otak, salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk. Di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion. Yes. Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah? Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya apa ya kesibukan Karena- yang lain gitu loh. Karena ada hustle culture di sini ya. Exactly. Dan ini satu hal yang menarik, bukan tentang otak manusia, tapi tentang bagaimana stigma yang melekat. Ketika ditanya, kamu tuh siapa? Orang bertanya. Kebanyakan kita akan menjelaskan siapa diri kita berdasarkan apa pekerjaan. Betul. Admi itu siapa? Admi itu adalah seorang dosen. Betul. Bukan admi itu adalah orang yang senang bermain. Betul. Yang saya khawatirkan, stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah kalau tidak berbuat apapun. Maka yang muncul adalah productivity trap. Oke. Nampak sibuk, tapi tidak ada hasil. sebenarnya nggak ada hasilnya. Oke, sekarang aku pengen sambung lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling sosial media? Dan jatah kita Ya. untuk scrolling sosial media itu idealnya dalam sehari berapa lama? Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik, secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini Bang. Orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Yeah. Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit udah bosan mau lakukan yang lain. Ya. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara, itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan dulu. betul. Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ya hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addicted kitanya? Sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku, Harus setidaknya satu belajar. bab. Betul. Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu kadang orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Happy dong mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Akhirnya scrolling lagi, meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian.
I see. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Makanya bukan hanya perkara sosial media Bang yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kita mencoba menggantikan pekerjaan begitu cepat. Tapi ketika kita mengganti pekerjaan, selama beberapa detik, otak kita dipaksa lagi beradaptasi hal yang baru. Menguras energi. Makanya orang bilang kok kayak nggak fokus. Karena untuk mengganti switching itu saja, Butuh energi. udah butuh energi, udah butuh waktu. Ya. Jadi bicara tentang otak manusia, Bang Rory, memang tidak ada jawaban langsung simple satu itu yang nggak ada. Iya. Kita melihat komprehensif banyak hal, Betul. akhirnya mengerti, oh ini loh yang terjadi. Tapi dari sini kita tahu ya, artinya aktivitas-aktivitas yang akan menurunkan kemampuan kognitif kita, kognitif otak, dan juga menurunkan kualitas otak, itu adalah beberapa hal tadi. Yang pertama, scrolling unmindfully. Betul. Karena itu ternyata menguras tenaga, menguras fokus kita, dan juga memperpendek attention span kita. Ya. Terus yang kedua adalah multitasking. Dan ternyata ini multitasking bahaya buat otak ya Bang? Iya, kita pikir kita sibuk, tapi dari segi pekerjaan efektif tidak, efisien tidak. Dan untuk otak pun juga ngapain, karena nggak ada yang multitasking. Oke, so seharusnya untuk sosial media dulu deh, baru nanti multitasking ini. Seharusnya gimana? Sosial media kita apakah dijatah? Apakah misalnya jatahnya sehari 3 kali kayak minum obat dong. Masing-masing cuman 5-10 menit aja untuk kita menyerap informasi dari sosial media. Atau kayak gimana seharusnya untuk konsumsi sosial media yang ideal, yang benar? Konsumsi media sosial yang ideal bukanlah ketika kita bosan langsung membuka. Sebelum kita mulai podcast, kita kan tadi berbincang-bincang di bawah. Betul. Adakah di antara kita yang buka smartphone? Nggak ada. Close, itu yang bagus. Ketika kita sedang makan bersama teman-teman di kafe, ada teman kok di depan, ya stop dulu smartphone. Gak usah lagi ada teman di depan, tapi kita sambil scrolling, nanti yang kita bicarakan adalah apa yang nampak di sosial media. No, tutup. Kita nikmati waktu berbincang dengan kawan-kawan. Kita sedang berada di dalam kereta. Toh bukan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu. Karena gimana pun kita dalam kereta. Walaupun kita bisa membalas pesan segala macam. Kan terjadi lag sinyal internet ya. Udah nikmati dulu fase bengong kamunya itu. Oke. Scrolling sosial media, kalau dikatakan boleh nggak kami men-scrolling sosial media ketika sedang istirahat? Boleh, itu tidak salah. Tapi seperti waktu perkuliahan. Jadi kalau saya memberikan perkuliahan Bang Rory, yang namanya satu SKS itu kan 50 menit per pekan. Jadi sekali 1 jam pelajaran kuliah itu adalah 50 menit. Saya tidak pernah memberikan kuliah itu langsung straight 50 menit atau straight 100 menit. Nggak ada gunanya. Otak manusia tidak didesain untuk mempertahankan konsentrasi selama itu. Yang selama ini saya lakukan adalah selalu memberikan satu subtopik dalam waktu hanya 20 menit. Dan saya sampaikan kepada mereka, kepada para murid saya, dalam waktu 20 menit tidak boleh ada yang buka smartphone, tidak boleh ada yang ke toilet. Nanti saya akan memberikan setelah 20 menit. Saya terapkan Pomodoro teknik. Oke. Jadi setelah 20 menit silakan istirahat. Tapi ketika istirahat boleh nggak main video game atau scrolling sosial media? Sama aja. Belajar itu butuh atensi. Buka sosial media butuh atensi. Jadi kalau ditanya kapan baiknya melihat sosial media, ke kitanya balik. Bikin disiplin. Ya 1 hari 1 jam maksimal cukup. Bukan tiap sebentar buka smartphone. Itu menjadi tantangan di era sekarang. Ini menarik sih, karena orang rata-rata ketika ibaratnya gabut, istilah sekarang, makan gaji buta, nggak ada kerjaan apa-apa gitu ya kan. Ya udah buka sosial media. Saya bekerja dengan baik kok. Atau misalnya sendiri lagi ngapa-ngapain gitu. Daripada bengong, cengoh, daripada aneh ya kan. Akhirnya buka sosial media. Dan terlihat sibuk itu seolah-olah menyelamatkan kita. Dari judgement, dari pandangan orang. Kita di lingkungan asing, lingkungan baru. Misalnya kita datang ke pesta atau datang ke suatu acara sendiri, langsung buka. Karena ini adalah escape kita Bang. Betul. Dan ini ternyata berdampak buruk bagi otak kita ya. Betul. Tapi gini Pak, aku pengen tanya sekarang. Video game, sosial media dengan kita scroll-scroll tadi, ataupun multitasking, ketika kita melakukan ini, secara simple,
apa yang terjadi dengan otak kita? Kok abang tadi menjelaskan bahwa itu akan merusak otak kita, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan attention span, focus ability kita. Apa yang terjadi di otak ini ketika kita melakukan hal-hal itu? Pertama, kita merasa puas. Merasa puas karena seolah-olah bekerja. Atau lari dari Lari. lingkungan asing kita Lari ya? dari lingkungan. Apa yang terjadi pada saat itu, otak kita dipaksa untuk memproses segala macam stimulasi yang ada. Dan perlu dipahami, agar otak itu bekerja dengan baik, tolong pahami satu hal, ia butuh istirahat. Dan tolong dipahami juga, ketika kita itu bengong, tidak berbuat apapun, itulah momentum muncul yang namanya default mode network. Yang namanya orang-orang inovatif, orang-orang kreatif itu muncul ketika default mode network sedang bengong. Jadi, sebagai seorang konten kreator atau inovator bagaimana caranya agar muncul ide-ide baru? Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak Iklah bengong. Yes, setuju. Justru di saat bengong itulah otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Tapi perlu dipahami, yang namanya ide, inovasi itu bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ya. Ia muncul dari semua informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, agar menjadi seorang inovator ataupun orang kreatif, ia pun harus banyak sumber membaca. Oke. Tetapi, agar ide muncul, yakinilah, tolong percaya, bengong itu perlu. Yes, jadi teman-teman, ketika kamu di kantor atau sedang bekerja dan kamu lagi bengong, terus di singgung atasan atau kolega kamu bahwa, woi, kerja woi, bengong mulu, kamu bisa menjawab, justru gue sedang bekerja. Lo kerja, pura-pura sibuk aja, tapi nggak produktif. Gue sedang menyiapkan ide dan gue sedang bekerja. Kita bisa excuse seperti itu ya. Banyak orang seperti itu kok, nampak sibuk. Iya, padahal nggak ngapa-ngapa. Di newsnya kan, di layar monitor sudah bermain game sebetulnya. Sebenarnya Tapi bener. dari depan nampak sibuk. Atau kayak film lucu banget Tyra Banks nanti dimasukin di sini ya Berna. Orang kelihatan ngetik apa yang dia ketik random nggak ada Betul. nggak ada Cuma artinya. ngetik-ngetik sembarangan doang. Exactly, biar kelihatan sibuk aja gitu. Apalagi kan susunan meja kan model gitu, Bang. Guys, Waktu saya yeah. tuh di Departemen Bedah Saraf GC Medical University ya, Bang ya. Residen-residen tuh duduknya itu bukan saling berhadapan, tapi saling membelakangi. Agar siapapun berarti nggak akan ketahuan tuh ngapain kamu. Laptop kamu dibuka ngapain. Yeah. Desain kantor waktu saya itu jadi dosen di Jakarta, saya susun seperti itu, Bang. Tidak boleh yang namanya orang membelakangi dinding, nggak boleh. Nggak boleh. Semuanya menghadap dinding. Ya. Jadi siapapun yang masuk akan ketahuan Ketahuan itu lo nggak- bekerja atau pura-pura bekerja. Oke, ini prinsip penting banget. Berarti bengong adalah part of the work itself. Betul. Apalagi kalau kita ada di industri kreatif, bengong itu justru malah kita sedang memikirkan ide kreatif ya. Iya, makanya tidak heran kenapa ide-ide muncul tuh ketika kita sedang berada di kamar mandi Iya benar. atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang autonomik macam sedang mencuci piring. Ya. Tapi menarik ya, berarti untuk sosial media kita harus jatah. Dan misalnya Ya. pun 1 jam, 1 hari cukup dan kita bisa bagi-bagi gitu ya. Hidup kita itu bukan dunia maya. Kita perlu tanamkan itu. Oke. Banyak orang bilang kalau kerja di depan laptop itu bikin capek bang, fatigue. Nah ketika kita bekerja di depan laptop, Ya. apalagi buat mereka yang harus ngadep laptop berjam-jam, Ya. cara untuk merefresh ini gimana? Kalau tadi abang dengan metode ngajar, Ya. 20 menit break, 20 Ya. menit break. Apakah kita di depan laptop juga harus kayak begitu? Kalau nggak, kagak kelar nih target gue bang. Betul seperti itu, dan saya jadi teringat satu penelitian ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi di Jakarta, membimbing satu mahasiswa. Ia melakukan penelitian tentang atensi visual pelajar ketika mengikuti pembelajaran via Zoom melalui layar monitor. Ia melakukan perbandingan antara mereka yang hanya melihat Zoom tanpa ada gangguan notifikasi dengan mereka yang ada gangguan notifikasi. Apa yang terjadi? Rate atensi mereka itu berbeda jauh. Mereka-mereka yang bekerja dengan ada notifikasi pop-up, ketika notifikasi itu muncul, atensi visual matanya itu beralih ke pop-up-nya itu. Betul. Otomatis pada sekian detik itu, atensinya tidak ada lagi kepada konten yang sedang ia pelajari. Betul. Dalam hal pekerjaan pun, perkara masalah bekerja di depan laptop, ya itulah dunia sekarang. Tidak lagi menggunakan paper-paper yang hard paper lah ya, semuanya sudah digital. Ya. Yang menjadi tantangannya adalah
bagaimana menjadikan pekerjaan di depan laptop itu hanya tentang pekerjaan, bukan tiba-tiba muncul pesan WhatsApp, Ya. muncul pesan email. Tanpa disadari kita melihat WhatsApp, melihat email, seperti saya sebut tadi, nggak ada namanya multitasking. Yang ada adalah rapid switch. Jadi ketika kita itu sedang fokus bekerja menyelesaikan sebuah manuskrip, tiba-tiba ada pesan masuk dan kita coba membalas pesan, Ya. tanpa kita sadari, porsi Switch. energi kita itu untuk menyelesaikan naskah jadi teralihkan untuk menjawab WhatsApp. Ya. Balik lagi ke menyelesaikan naskah, itu menguras energi lagi. Dan butuh waktu. Butuh waktu, lebih cepat capek. Maka solusinya adalah biasakan yang namanya single tasking blocking time. Jadi fokuskan waktu misalkan 20 menit hanya satu topik saja. Setelah itu break. Biasanya manusia melalui teknik Pomodoro itu setiap 20 menit ia akan terasa letih. Itu sudah ada, tubuh kita udah memberikan warning alami. Kalau sudah capek ya sudah, nggak ada yang salah dengan istirahat. Ambillah waktu 5-10 menit. 5 menit lah, nggak 10 menit setengah dari ini dong. 5 menit, caranya apa? Silakan berjalan kaki. Bikin kopi. Kemana-mana, bikin kopi. Dan bikin kopi itu bukan pada kopinya itu yang menolong kita sesungguhnya. Sesimpel waktu kita berdiri dari posisi duduk. Karena gini Bang, Oke. otak ini bekerja, ia membutuhkan glukosa, gula. Dan butuh oksigen. Otak manusia tidak ada yang namanya cadangan oksigen. Oksigen itu ada di dalam aliran darah. Aliran darahnya itu bagus gara-gara ada darah yang dipompa dari jantung. Betul. Bagaimana agar pompa jantungnya ini oke? Hantaran pasokan darah ke jantungnya pun bagus. Kalau dari jantung ke atas itu kita punya pompa. Tapi kalau dari bawah kan nggak ada pompa. Iya, darah itu didorong oleh macam daun pintu inilah. Ya. Ada katup. Kalau kita duduk lama, simpelnya, daun pintu katup itu bergerak semakin lama semakin lambat. Oke. Bagaimana cara mempercepat daun pintu ini? Activate lagi. Ototnya dikontraksi. Ya, Sesimpel dari posisi duduk berdiri. Makanya aku pernah lihat artikel, Bang. Jantung kedua kita Ya. ada di sini. Ya. Ada di betis. Betul. Ini untuk activate aliran darah agar lebih kencang Ya. mengalir ke tubuh. Betul itu? Betul. Makanya setiap 20 menit teman-teman yang bekerja di kantor, biasakanlah ambil waktu buat berjalan. Oke, 5 oke. menit nggak apa-apa. Setelah itu duduk lagi. Artinya ketika Jangan- kita setelah bekerja 20 menit, break kita jangan kemudian main sosmed atau buka handphone. Jangan. Tapi bangkit, bikin kopi kayak jalan kaki atau Betul. dan sebagainya. Iya, jalan kaki jangan sampai pulang ke rumah gitu loh. Jangan sampai pulang ke rumah ataupun tidur. Iya. Nanti kerja 20 menit, tidurnya 2 jam. Itu. Nah, kalau tidur baik di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam, itu selalu saya sediakan ruang tidur dalam tanda kutip. Nap. Terutama siang hari napping. Ah. Itu perlu. Jadi, kalaupun mau tidur, betul, bukan tidur 2 jam, bukan pula tidur setiap 20 menit. Nanti siang hari. Di masa-masa istirahat itulah, ambillah waktu hanya 10 menit, 20 menit buat tidur, itu cukup. Hanya sesimpel napping 20 menit, kita bisa menjaga fungsi kognisi kita yang kalau tidak napping kira-kira jam 3 sore sudah draining, ada napping 20 menit saja setidaknya konsentrasi atensi kognisi kita itu ya sampai maghrib pun masih oke lah. Oke. Pantesan ketika kita tidur di mobil atau di tempat kerja 20 menit itu justru refreshing, tapi kalau setengah jam atau 40 menit jadinya malah lemes. Iya, karena kita harus mengulang lagi yang namanya siklus tidur itu. Ya. Jadi, ketika teman-teman nanti untuk menjaga fungsi otak, lalu di siang hari tidur, biasakan istirahat siang itu 1 jam. Lalu kita tertidur 10 menit kemudian terbangun tersentak. Kita lihat jam, baru 10 menit. Jangan tidur lagi. Itu cukup. Cukup ya. Nanti kalau teman-teman paksa tidur, ia harus masuk ke siklus tidur berikutnya, membuat badan jadi lemes. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi Oke. 10 menit, it's totally fine. Jadi teman-teman ini jelas banget ini yang selama ini juga aku tanya-tanya nih dan akhirnya ketemu, bekerjalah 20 menit secara efektif, single block Betul. of task aja, Iya. jangan multitasking, jangan dihidupin tuh notifikasi WhatsApp, berita, Iya. gosip-gosip matiin dulu, tapi setelah itu istirahatlah, mungkin 5 menit aja ya Bang, Iya, dengan betul. beraktivitas fisik, jalan, Betul. bikin kopi, Betul sekali. ke dapur lah, terus habis itu kerja lagi, fokus lagi. Ya. Tapi orang bertanya-tanya, Bang, tapi kan gue juga perlu ngecek WhatsApp gue, Bang. Gue kan juga perlu ngecek apa yang sedang in, gosip-gosip atau sosmed yang sedang in, Bang.
Kan hidup harus seimbang, gimana dong? Betul. Banyak ini betul-betul bukan cuma tentang otak sih jadinya Bang Rory, tapi ada semacam nilai hidup lah. Dunia itu nggak sepenting-penting itu kali kok. Kita harus tahu segala macam, tidak mau ketinggalan realitanya yang betul-betul berkaitan dengan hidup kita tidak sebanyak itu. Ya. Jadi ketika ada orang begitu takut ketinggalan berita, kita akan sadar setelah berumur macam saya. Yang terjadi di luar itu nggak sepenting-penting itu kali kok dalam kehidupan saya. Jadi entah artis mana yang beginilah, pejabat mana begitulah, yang nggak ada urusan dengan saya. Iya. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa kita tunda. Jadi ibaratnya orang membuat priority sama urgency, sering sekali hal-hal yang kita anggap penting itu tidaklah urgent, tidak pula penting. Oke. Bisa ditunggu itu. Oke. Tapi suka. itu yang membuat aku, Bang, lebih enjoy naik kereta. Karena ya itu bener, aku setuju. Luxury time itu dari Melamun. Dan dari Melamun itu, Bang, idenya gila. Betul. Produktif sekali. Saya itu kan tinggal di Brunei sudah 3 tahun ya Bang Rory ya. Jarak dari apartemen saya ke kampus itu 15 kilo. Tapi bisa tertempuh dalam waktu 20 menit. Karena saking sepinya jalanan. Saya sudah terbiasa melewati jalanan yang sepi. Yang dimana orang-orang di sana itu berkendara saling mendahulukan. Bukan saling mendahului. Betul. Saling mendahulukan. Ya. Di Indonesia, saya selalu stres kalau bawa mobil. Karena saling mendahului. Capek, ya Allah, jarak 10 kilo bisa 1 jam. Iya, Selama ini cuma butuh 15 menit, sekarang 1 jam. Melihat orang-orang yang ngeng. Oh udahlah, nggak jadi. Lebih nyaman saya dengan naik kereta. Saya mau berpikir apa coba? Ya, desak-desakan itu perkara perpanjang waktu ngopi saja. Oh, tapi kereta jam 8 karena orang pada ngejar pagi. Orang kan? ngejar pagi kan, jam 7 itu rame. Jadi kalau saya tuh naik kereta 8:30 itu udah mulai sepi. Oh, Enak ya. dong. Menarik. Makanya tadi ketika aku dengar obrolan Bang Edmi ini pasti kenapa kereta, karena ya udah nggak stres. Iya. Berdiri aja sambil dengerin musik gitu kan. Lalu sambil tidur. Nah, tidur di kereta itu adalah skill yang saya dapatkan ketika saya sedang koas. Jadi saya kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Setelah jadi sarjana kedokteran lalu menjalani co-asisten ya selama 2 tahun. Itu kan sibuk banget ya, nggak bisa tidur sembarangan terlentang. Jadi kadang tidur itu dengan curi-curi waktu lagi berdiri. Nah, skill itu digunakan dalam kereta api. Oh, oke. Jadi berdiri bisa tidur. Ya. Walaupun hanya 5 menit. Itu bermanfaat sekali. Blessing. Oke, sekarang aku pengen kita sekarang bahas soal lupa. Ya. Abang, kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita lupa mau ngapain. Ya. Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana. Ya. Untuk sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak ketika kita gampang lupa, Bang? Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu. Tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak. Dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak case-case kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventricle, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya. Memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya. Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya. Agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya. Mata kita jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten. Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asistennya itu. Agar mata kita, atensi visual kita tidak mengalami distraksi. Betul. Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci. Udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi maka perkara sekedar meletakkan kunci,
di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gua mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi yang membuat kita terkejut. Kita langsung terdistraksi tuh. Maka perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory. Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan? Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara, ada hal yang penting. Ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, mengerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa kita lihat apa catatan. Yes. Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip, di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan. Betul. Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi. Oke, menarik banget ya. Bang, tapi aku pengen sedikit balik lagi. Tadi Abang mendiscourage kita semua Iya. untuk scrolling sosmed secara tidak mindful kan, ataupun binge watching, kayak movie marathon itu juga nggak bagus. Tapi kalau untuk misalnya konsumsi long form video kayak podcast kita nih, gitu, itu manfaatnya bagus atau enggak buat otak? Enaknya, hebatnya podcast-podcast zaman sekarang karena ditampilkan di kanal-kanal yang kita itu bisa mempost. Atau kalau bosan, kita bisa tonton lagi berikutnya. Tidak seperti di bioskop yang harus full 2 jam seperti itu. Makanya di umur saya sekarang ini, Bang Rory, saya pun juga kalau nonton bioskop ada takut satu hal. Saya yang tidak sanggup bertahan selama 2 jam lebih. Apalagi kita sudah terbiasa dengan scrolling. Saya lebih nyaman menontonnya itu tuh melalui kanal-kanal, aplikasi-aplikasi tertentu lah. Begitu bosan, saya stop. Begitu bosan, saya stop. Jadi, kepada siapapun yang nantinya menonton podcast ini, kalau mengalami kebosanan setelah 10-20 menit, itu hal yang wajar. Apalagi di era sekarang yang kita sudah kadung terpapar dengan segala macam sosial media yang rentang waktunya semakin lama semakin pendek. Dulu katanya 6 detik. Kalau nggak salah sekarang terbaru katanya 3 detik pertama. Betul, hooknya. Apa yang kita harapkan seseorang bisa mempertahankan atensi 2 jam kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 detik. Maka solusinya adalah kalau ada di antara teman-teman semua yang menonton ini merasa bosan setelah 5-10 menit, itu adalah hal manusiawi. Solusinya adalah pause aja dulu. Lalu lakukan hal yang lain, lalu dengarkan. Atau kalau ingin mendengar secara full, gampang, nyalakan suaranya. Teman-teman mau sambil cuci piring sambil masak monggo. Artinya dengan kita mengkonsumsi long form video seperti podcast, itu efeknya buat kognitif ability kita positif atau negatif? Kalau untuk long term itu kita perlukan untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. I see. Tetapi tantangannya itu sesungguhnya bukan hanya kepada penonton, tetapi kepada pembicara. Makanya siapapun yang diundang menjadi pembicara, tolong mengerti, kamu itu didengar orang karena punya jabatan atau karena ucapan kamu menarik. Kalau karena jabatan dan orang mendengarkan dan tepuk tangan, percaya deh, hampir 100% gara-gara kamu punya jabatan. Yes. Bukan gara-gara ucapanmu menarik. Jadi orang-orang biasa kayak kita, sebagai pembicara, inilah kita harus berpandai-pandai bagaimana menggunakan bahasa verbal, non-verbal, urutan bicara, kira-kira begitu. Makanya. Tadi itu nggak berbahaya toh? Nggak berbahaya sama sekali. Justru malah aku mau tebelin. Kalau bahaya, tolong dihapus saja. Enggak, justru aku mau tebelin. Makanya ketika kita datang ke rapat-rapat yang sangat formal, misalnya rapat pemerintahan gitu, banyak orang yang pura-pura mendengarkan padahal dia terkantuk-kantuk karena yang dia dengarkan adalah seorang pejabat yang saya yakin omongan dia sangat tidak menarik. Tapi karena jabatannya kita dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk tepuk tangan dan memasang muka senyum poker face. Mengganggu-ganggu dan pura-pura mencatat. Exactly. Padahal
what the hell are you talking about? Seperti itulah kira-kira Menarik, ya. menarik. Oke. Nah, sekarang aku jadi pengen abang ngasih pembeda nih Ya. antara anxiety Ya. dengan kita overthinking Oh ya. sama analytical thinking yang sehat. Ya, Tiga ya. hal ini bedanya gimana? Gini, banyak orang pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Analytical thinking itu biasanya dengan critical thinking nantinya. Cuman yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang overthinking gitu loh. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu, kita mencoba memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat overthinking. Mereka-mereka yang masa lalunya itu tuh happy-happy saja, tidak ada kesulitan-kesulitan, Tidak ada trauma. apa yang mau ditraumakan, di overthinking kan? Karena mereka tahu biasanya juga akan berhasil. Akan muncul kepada mereka-mereka yang banyak menemui kegagalan. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun kita mengalami kegagalan di masa dahulu, kita bisa menjadi lebih bijaksana asalkan kita melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kesalahan masa lalu. Nah, bedanya apa dengan anxiety? Kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran masa lalu, anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Oh gitu. Itu pembedanya. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Disinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas, jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan. Betul. Berapa lama? Berapa lama, dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung ke depannya kayak gimana. Predictable. Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Bagaimana cara mengatasinya? Yes. Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Makanya orang-orang yang menjalani bisnis kenapa mengalami anxiety? Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan Nggak dia. tahu apa yang terjadi kalau ternyata pembelinya tidak banyak, ini kira-kira nasib keuangan gua kayak gimana ya? Kalau ia sudah punya safety, secure akan masa depan, anxiety itu bisa kita minimalisir. Ini sama kayak misalnya abang memilih naik kereta. Iya. Itu lebih predictable karena kereta berarti kita nggak telat kan. Betul. Sementara kalau kita naik mobil kita nggak tahu sampai kapan karena takutnya nanti di tengah-tengah ada macet panjang. Iya. Berarti itu dengan naik kereta kita menurunkan level anxiety kita. Betul. Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi. Oke. Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara. Ya. Kita tahu sendiri macetnya seperti apa. Mateng Waduh, itu, Bang. nanti pesawat gua gimana ini nih? Udah Gitu segala ya. macam nggak tenang kan. Oke, itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih Bang? Ya. Caranya gimana tuh? Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise, ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di konferensi nasional epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, "Edmi, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang." Wow. Saya ingat itu, Bang Rory. Selama 1 minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama 1 minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen Bedah Saraf, mulai dari jam 7 malam, setelah selesai kita rumah sakit, sampai jam 12 malam. Wow. Setiap Tiap hari. hari. Kata per kata saya diperbaiki.
saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya bertiga. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga. Tapi Saya tahu kacaunya itu setelah setahun kemudian saat tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya nggak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana. Chronic subdural hematoma itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai. Cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru bang, mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis. Saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan, refleksi dengan yang lama. artinya kita beresin dulu memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru. Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali 2 kali ucap. Enggak, itu memang butuh waktu. Butuh proses juga. Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita. Oke. Makanya ketika ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma-trauma dulu. Betul. Dia isi dengan memori-memori dalam kesendirian dia dengan memori-memori yang bagus dan positif, dan ketika dia sudah sembuh, udah nggak overthinking lagi, melangkahlah dia ke jenjang hidup yang baru. Betul. I see, menarik banget. Oke. Sekarang aku pengen tanya soal IQ dan kecerdasan, Bang. Oh iya. Ini aku bisa tanya kamu mungkin bisa sampai besok subuh, tapi aku akan mencoba squeeze everything in. Apa sebenarnya definisi pintar itu? Dan apakah artinya dengan kita pintar selalu IQ-nya tinggi? Tentang IQ. Kemarin kita Indonesia salah satu yang IQ terendah dan bahkan dekat dengan monyet atau katanya seperti itu ya. Katanya seperti itu ya Bang. Ini kok sedih kali Bang. Pintar apakah berarti IQ-nya tinggi? Gini, pintar, cerdas. IQ, pintar atau cerdas. Tentang IQ, kita mengetahui melalui testing. Kita berikanlah tes kepada mereka. Dan kalau kita bayangkan ini, analogikan tes IQ itu ke dalam sebuah penelitian, maka yang kita berlakukan kepada tes IQ itu boleh dikatakan sebagai controlled. Kita mengkontrol partisipan-partisipannya. Duduk di kursi, depan kita ada meja, lalu kita kerjakan tes, tidak ada gangguan segala macam. Sudah kita kondisikanlah menjalani tes IQ-nya itu. Dan tes IQ itu menilai kemampuan-kemampuan spesifik. Entah itu memori, entah itu reasoning, entah itu tentang analytical thinking. Jadi tes IQ itu sesungguhnya hanya menilai satu topik tertentu di satu fase tertentu. Sementara dalam kehidupan yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan. Kecerdasan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak ada dalam kontrol trialnya IQ ini. I see. Kita mengerjakan tes IQ dalam kondisi tidak ada gangguan. Realitanya dalam kehidupan, ketika kita membuat laporan, selalu saja ada panggilan dari bos kita. Beda situasi dong. Yang kita perlukan dalam hidup adalah kecerdasan, bagaimana kita menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul. Ataupun tantangan-tantangan kehidupan. Betul. Dan satu hal lagi perlu dipahami, seseorang yang nampak cerdas, tapi kenapa dalam kehidupan real kok jadi seperti tidak nampak cerdasnya? Ketika kita bicarakan masalah kecerdasan yang namanya logical thinking, analytical thinking, kalau kita lihat dari otak manusia, itu adalah wilayah kerjanya otak depan. Khususnya ya prefrontal cortex di depan inilah. Itulah tempat kita untuk imajinasi, creative thinking, analytical, logic segala macam.
Tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari otak manusia itu tidak bisa bekerja hanya satu bagian tok. Tanpa ia sadari ada satu bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang juga ikut bekerja. Kalau otak depan itu berkaitan dengan logic, rational thinking segala macam, sistem limbik inilah tempat controlling emosi kita. Masalahnya, sistem limbik yang mengontrol emosi dengan otak depan yang mengontrol logic rationality, ia tidak bisa berjalan berbarengan, Bang Rory. I see. Ia berjalan saling berlawanan arah. Oke. Makanya banyak orang berkata, jangan coba-coba membalas pesan ketika kamu sedang marah atau sedih. Break up nanti. I see. Jangan membalas pesan ketika kita sedang tidak enak hati dengan bos kita. Dipecat kamu besoknya. Yang perlu kita lakukan agar logik ini bisa berjalan baik, tantangannya adalah controlling emotionnya. Controlling emotion adalah salah satu skill yang sayangnya suka dianggap remeh di masa sekarang. Oke. Ketika orang hanya fokus tentang mengatur IQ. logik segala macam. Untuk sukses dalam hidup, faktanya adalah emosi dulu yang bisa kita kontrol. Oke. Emosi bisa kita kontrol, otak depan kita bisa bekerja secara maksimal. Makanya banyak orang-orang yang hebat dalam segala macam tes, tapi kalau dalam dunia nyata kok seperti banyak gagal dalam tanda kutip. Karena dalam dunia nyata itu banyak simulasi-simulasi yang membuat kita itu cemas, takut, happy, senang yang mempengaruhi logik kita. Aku akan pinjam statement ini untuk menjawab orang-orang yang selama ini terlalu membanggakan IQ-nya yang tinggi. Betul. Ini adalah penjelasan yang sangat menurut aku akurat bahwa IQ tinggi tidak necessarily membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup. Karena Betul. ternyata dalam hidup yang lebih dibutuhkan adalah emotional quotient. Betul. EQ. Iya. Jadi teman-teman yang IQ-nya biasa-biasa aja kayak gue, ya kan Bang? Mari kita pertinggi EQ kita, karena itu ternyata terbukti lebih bermanfaat untuk kita survive menghadapi tantangan hidup. Dan ini ada satu hal ketika Bang Rory berkata mengenai masalah tantangan menghadapi hidup dan menghadapi orang-orang, perlu dipahami konsep yang namanya mirror neuron. Di mana manusia itu memiliki tendensi untuk lebih menyukai orang-orang yang tampak sekufu, sebau, dalam tanda kutip. Sebau, sekufu itu menimbulkan rasa familiarity kepada orang lain yang membuat ia itu merasa nyaman. Maka kita tahu kenapa sih ada orang-orang yang dapat pasangan itu toksik meluluk. Iya, Karena mungkin dalam kehidupannya sehari-hari yang namanya love itu adalah toksik. Iya, Dia familiar di situ. Betul. Nah sekarang mengenai masalah kehidupan yang kita bahas sekarang ini, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang tidak memandang kita itu perkara kamu pintar IQ dengan kamu yang bodoh IQ. Tapi karena kita bisa nampak kecerdasan emosi, kita bisa menjadikan diri kita itu sebau lah dengan mereka-mereka yang lain. Iya. Makanya orang-orang lain pun merasa happy, membuat kita itu lebih punya tendensi untuk dipilih. Oke. Di sini kalau kita sedikit bicara masalah politik, bagaimana caranya agar kita itu dipilih? Namanya politik itu kan bukan kemenangan 100%. Yang paling penting adalah dapat suara mayoritas. Maka yang perlu kita lakukan adalah pahami bagaimana karakter mayoritas orang, kita jadilah seperti mereka. Tendensi kamu tuh akan terpilih karena ada faktor mirror neuron. Kamu ingin nampak cerdas boleh, tapi kalau kamu ingin menang dengan kecerdasan kamu, syaratnya adalah pemilih-pemilih kamu tuh orang-orang cerdas. Iya. Orang cerdas milih orang cerdas. Oke. Itu yang mirror neuron. Makanya strategi merakyat, strategi berasal dari rakyat Oh, itu perlu. perlu. Dan itu yang membuat banyak kandidat menang karena ada sense of kesamaan ini ya. Betul Oke, sekali. Oke. Sementara kalau misalnya pinter aja, ya harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum di level sana. Betul. Sehingga kalau misalnya kita memproyeksikan diri atau komunikasi diri sebagai orang pintar saja, itu nggak cukup sebagai modal politik. Makanya ketika berkata IQ yang begitu tinggi, ia menjadikan diri kita itu tidak sebau dengan lingkungan sekitarnya. Betul, Nah, betul. disitulah kita butuh namanya kecerdasan emosi. Oke, ini menarik banget sih. Kalau pengalaman aku gini Bang, aku selama 10 tahun lebih bekerja sebagai jurnalis nih, sebagai news anchor. Aku ngerasa yang aku activate adalah otak kiriku terus. Ya, Gitu, atau mungkin prefrontal cortex, otak depan yang berhubungan dengan logic. Ya. Sementara emosiku Bang,
mungkin bukan emosi per se ya, tapi lebih ke sense of art. Ya. Lebih ke rasa, lebih ke taste-nya. Di Ya. jurnalis juga dipakai mungkin ketika kita meliput bencana. Betul. Tapi seni, kemudian menikmati, meresapi dan menikmati emosi, Ya. melihat diri kembali ke dalam, itu di otak kanan itu kurang terstimulasi. Oh ya. Nah makanya sekarang setelah aku merasa oke cukup aku belajar di dunia jurnalistik, aku sekarang di dunia seni peran. Ya. Di dunia seni peran ini kepake banget yang sisi kanan ini. Ya. Dan sekarang aku baru bisa merasakan, Bang Edmi, bahwa oh wow ternyata manusia itu kita tidak hanya bisa mengenalkan satu sisi otak, tapi dengan aku switch peran atau switch profesiku ini dan juga melakukan hal yang aku suka yang tidak sedikit hubungannya dengan sisi otak kiri ini, aku merasa lebih balance. Aku merasa lebih seimbang. Walaupun acting juga butuh intelligence untuk kita bisa navigate seorang karakter gitu kan. Iya. Tapi aku ngerasa otak kananku sekarang jauh lebih kepake dan itu nikmat banget karena aku menemukan titik keseimbangan itu, Bang Edmi. Bang Rory, ini satu hal kenapa saya senang kalau diundang ke podcast. Apa yang saya bicarakan di mimbar akademik itu memberikan dampak lebih luas. Ini saya mohon izin untuk sedikit memberikan koreksi ya Bang ya. Dan sama-sama kepada teman-teman semua. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax. Itu nggak benar. Itu tidak benar. Oke. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton kanal ini tidak lagi menggunakan dikotomi semacam itu. Oke. Berbicara tentang dominansi otak kanan, dominansi otak kiri, itu bukanlah tentang logik, kreatif, segala macam. Itu sebetulnya mengerujuk kepada pusat berbahasa. Walaupun kita perlu memahami bahwa dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya dimulai dari riset tahun 1960-an oleh Roger Sperry. Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist bekerja sama dengan Dr. Bedah Saraf. Ia mencoba melakukan penelitian pada kasus epilepsi waktu itu Bang Rory. Jadi mereka-mereka itu ingin mencoba mengurangi frekuensi kejang pada kasus epilepsi dengan cara mengambil sebagian korpus kalosum yang ada di otak. Jadi, saya PhD bedah saraf dan kebetulan disertasi saya itu tentang bedah epilepsi. Jadi saya sedikit ceritakan, riset saya tentang inilah, deteksi sumber kejang pada kasus mesial temporal lobe epilepsi menggunakan EEG dan FNIRS. Ya, whatever lah itulah. Apa itu ya? Lalu, otak manusia itu sebetulnya bukan satu bangunan macam ini. Dia macam dua bangunan. Oke. Ada bangunan sebelah kanan, ada bangunan sebelah kiri. Ya. Dihubungkan oleh korpus kalosum. Roger Sperry hendak mengurangi kejang pada epilepsi dengan cara ini korpus kalosumnya diambil sebagian. Agar tidak ada koneksi antara otak kanan otak kiri. Sehingga ketika muncul kejang, tidak menyebar ke seluruh bagian otak. Oke. Hasilnya bagus yang dikenal dengan istilah split brain. Mengetahuilah bagaimana kegunaan otak kanan, kegunaan otak kiri fungsinya seperti apa, sampai ia akhirnya diganjar Nobel Prize, di bidang kedokteran kalau nggak salah ya tahun 1980-an. Sayangnya penelitian ia yang begitu kompleks terlalu disimplifikasi menjadi otak kanan, otak kiri, pelatihan otak kanan, pelatihan otak kiri, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, itu semua adalah hoax. Perkara logik, rasional, critical thinking, imajinasi itu semua tentang otak depan. Oke. Perkara masalah emosi itu ada di sistem limbik. Nah, Posisi di mana sistem limbik? sistem limbik itu ada di bagian dalamnya otak. Jadi, ketika saya menyebut sistem, itu adalah kumpulan organ. Ada yang namanya talamus, putamen, ada hipokampus, amigdala, whatever, segala macam lah. Ketika Bang Rory berkata, bergerak di dunia seni peran lalu dipakai banget yang namanya emotion segala macam itu, sesungguhnya dalam pandangan saya itu berbicara tentang skillnya Bang Rory tentang bahasa nonverbal. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi secara langsung tanpa disadari kita menggunakan dua bahasa. Ada yang dinamakan sebagai bahasa verbal, ada yang dinamakan sebagai bahasa nonverbal. Kita berbicara, apa yang keluar dari mulut saya ditangkap oleh telinganya Bang Rory, diproses di otak sebelah kiri. Bahasa verbal. Bang Rory sedang membaca segala macam naskah di smartphone. Ditangkap oleh mata Bang Rory,
diproses di otak, ditangkap oleh mata, diproses di otak sebelah kiri pusat berbahasa. Punten, Bang Rory, kidal apa non kidal? Non-kidal. Dalam dunia medis, untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang, kita menggunakan wadah tes. Tapi mereka-mereka yang non-dokter, apalagi bukan dokter bedah saraf ataupun radiologi intervensi, tidak mungkin melakukan wadah tes. Ada nggak cara termudah untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang? Ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, hampir 100% pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri. Oke. Bang Rory kan non-kidal. Ya. Secara konsensus, bisa saya sebut bahwa pusat bahasa Bang Rory itu ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, otak kanan ngapain? Ketika berkomunikasi, otak kanan Bang Rory itu mengolah bahasa nonverbal. Intonasi suara saya, ekspresi wajah saya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa nonverbal itu punya kekuatan lebih besar daripada bahasa verbal. Ya. Makanya saya selalu sampaikan tuh kepada murid-murid saya, terutama yang laki-laki. Saya sampaikan kepada semuanya ya, saya sampaikan. Tahu tidak, ada 2 kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah, Beb, kamu kenapa? Si cowok bertanya. Cewek pasti akan menjawab, gak apa-apa. Ketika mendapatkan jawaban itu, si cowok rasanya pengen mati. Kenapa? Jawabannya gak apa-apa. Tapi non-verbalnya, Intonasi suara, ekspresi wajah, matanya. begitu mendapatkan jawaban gak apa-apa, itu si cowok udah stres itu. Akhirnya ia berinisiatif lah. Ngajak Apalagi makan. jawabnya, nggak apa-apa. Gitu ya Bang. Bener. Tapi coba tanya ke temannya laki-laki yang lain. Biasa-biasa saja. Kalau teman cowoknya berkata nggak apa-apa. Iya. Karena itu si ceweknya berkata nggak apa-apa. Ini si cowok akhirnya berinisiatif. Ya udahlah, Beb. Aku traktir makan ya. Mau makan apa? Kalau dikasih pertanyaan itu, hampir pasti cowok akan menjawab terserah. Tapi kenapa itu si cowok jadi takut? Karena ucapan terserahnya tuh intonasi, ekspresi wajah, non-verbalnya begitu mengerikan. Oke. Dalam dunia peran, yang namanya non-verbal itu skill yang sangat dibutuhkan. Dan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Di era sekarang, ada namanya WhatsApp group, segala macam lah, grup-grup di sosial media. Banyak orang-orang yang begitu heboh di sosial media, tapi ketemu langsung jadi takut. Kenapa? Dalam sosial media itu dominansinya itu bahasa verbal. Kita tidak membayangkan gimana ekspresi wajah orang, intonasi wajah orang, berani ngomong. Betul. Tapi kalau ketemu langsung, tanpa disadari ia harus menganalisis perubahan raut wajah, intonasi suara. Ini lawan berbicara, bosnya kita mengatakan bagus, tapi kok wajahnya mengerikan, kok intonasi suaranya kayak ngenyek. Ini bagus atau memuji atau senang menghina nih? Ya, paham. Membebani dua belahan otak. Skill itu di era sekarang mulai banyak hilang. Makanya nampak orang-orang kalau berbicara seperti tidak ada empatinya. Kan saya ngomongnya seperti ini, bukan ngomong seperti itu. Ya kan dalam berbahasa bukan verbal talk. Iya, tapi betul. juga non-verbal. Ya. Dalam dunia seni peran, Bang, itu skill yang betul-betul orang bisa memahami walaupun tak mendengar. Betul. Oke. Aku tadi udah sampai berbusa-busa, ternyata salah ya, dikotomi otak kanan dan otak kiri. Saya senang Agak bisa. malu sih Bang aku, Bang. Gak apa-apa. Kapanpun ada gini, kita selama ini menganggap sesuatu itu benar, bukan karena ia bodoh atau pintar, tapi karena itu yang sering sekali diperdengarkan. Betul. Makanya Carried over ia dari menganggap masa lalu. benar. Makanya saya juga pernah sampaikan di sosial media, viralitas itu bukanlah indikator kebenaran. Gara-gara pernah mendengar dan pernah mendengar lagi, maka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, itu perlu kita kritisi. Makanya Bang Rory, ada podcast. Happy-nya saya adalah bisa menyebarkan keilmuan yang real itu bagaimana. Oke, siap. Sekarang kita ada di segmen Rapid Fire Question. Kita ini udah 1 jam lebih, aku percaya. Ah, serius? Udah, Bang. Saya pikir baru 10 menit. Gak apa-apa, kita Rapid Fire Question, pertanyaan cepet, jawabnya cepet. Ya. Ngopi sebelum kerja, yes or no? Yes, kalau saya. Oke. Yang penting tuh pada dosisnya, jangan kebanyakan. Jangan. Dan jangan pakai gula kebanyakan. Iya. Jadi Americano atau espresso aja ya. Itu aja. Scroll TikTok 30 menit, otak refresh atau fatigue? 30 menit make sense lah. Yang bahaya tuh kalau udah sampai 3-6 jam tuh kalau dibikin laporan-laporan. 30 menit fine lah. 30 menit fine ya. Ya. Berapa kali sehari? Berapa kali bisa berapa kali pun. Tapi jangan sampai kebablasan, kelewatan. Udah begitu kita merasa letih, stop. Oke. Ya. Tidur cuma 4 jam, ini survival skill atau merusak otak, Bang? Oh,
Tidur itu 7 jam lah setidaknya. 4 jam kasihan. Kita udah pernah mengalami fase-fase itu tidur cuma 2-3 jam. Dalam jangka panjang itu nggak baik buat otak. Jadi satu luxury lagi dalam hidup di era sekarang. Kamu bisa tidur 7-8 jam sehari, itu merupakan kemewahan luar biasa. Oke. Multitasking atau melamun? Saya lebih milih melamun sih. Oke. Jangan multitasking. Oke. Multitasking itu skill modern atau ilusi produktivitas? Ilusi. Berkali-kali kan saya bilang, itu ilusi. Nampak sibuk itu nggak ada gunanya. Oke. Mindless movie marathon. Ini healing atau dopamine trap? Movie maraton ya, kalau bagi saya pribadi itu tidak pernah menjadi healing sih Bang. Nggak pernah jadi healing ya? Healing itu bagi saya menonton ya 10 menit stop, 10 menit stop. Jadi ya disebut dopamin juga lama nunggunya ya. Sekarang kan sebutnya tuh cepat-cepat gitu ya. Jadi kalau saya menonton itu 10 menit, 15 menit stop. Oke. Jadi satu film Bang, itu kadang selesai itu 1 minggu. Oke. Nggak apa-apa. Kan ada Netflix. Iya kan? Oke. Alarm pagi-pagi yang bikin kaget, itu efektif atau justru merusak? Saya sangat menyarankan bangun bukan menggunakan alarm, tapi gunakan sel tubuh. Tubuh itu dia sudah terancang bangun ketika sudah ready badan. Makanya kalau pagi harinya itu kita butuh bekerja cepat, solusinya bukanlah tidur jam 1 nyalain alarm. Solusinya adalah tidur lebih cepat. Oke. 3 kebiasaan, ini kita udah di segmen kesimpulan Bang, 3 kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari. 3 kebiasaan yang merusak otak. Merusak otak. Pertama, kebanyakan pakai smartphone. Oke. Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scroll sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Oh, itu kombonya mantap itu. Apalagi kalau tidurnya kurang suka begadang. Nah, ini Iya. merusak otak banget ya. Iya. Nah, kalau seseorang ingin menjaga agar otak tetap tajam, kemampuan kognitifnya tetap bagus, Iya. caranya gimana? 3 hal Bang. 3 hal. Saran saya, pertama, olahraga. Dan yang namanya olahraga itu bukan berarti kamu harus berganti pakaian, pakai sepatu mahal, tidak. Jalan-jalan biasa juga cukup, hanya 20 menit kok. Oke. Lalu yang kedua, kalau kamu makan, ada sesuatu yang enak, biasakan untuk berhenti sebelum kenyang. Lalu yang ketiga, ya sosialisasi udah oke. Tapi ada satu yang sepertinya mengingatkan kita untuk generasi-generasi seperti saya, 40 tahun. Kejadian-kejadian 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana yang namanya membaca komik, membaca novel, itu sebuah kenikmatan tiada tara. Kita coba kembalilah ke fase itu, untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. Itu kira-kira Bang. Oke. Bang Edmi, thank you banget buat hari ini. Saya yang berterima kasih diundang ke sini Bang Rory. Terima Semoga kasih banyak. bermanfaat. Thank you banget ya Ya. Bang. Sukses terus ya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Benar lagi profesor beliau. Amin, mohon doanya. I'll see you in the next video. Bye-bye.